mobil-mobil atau bahkan mungkin motor yang canggih itu tidak terlalu banyak di negara kita. Sebetulnya mobil yang laku keras, yang katakanlah harga di bawah 300 juta, itu kalaupun ada microchips-nya itu minim sekali. Tadi saya sudah katakan problemnya bahwa microchips yang dipergunakan, kalaupun ada, yang dipergunakan itu sebetulnya teknologinya sudah tertinggal jauh gitu. Sementara pabrik-pabrik yang masih jalan itu sudah menghasilkan produk-produk yang jauh lebih canggih yang seperti kita kenal yang ada di handphone misalnya, di laptop, komputer. Nah, itu yang sekarang sebetulnya produksinya yang banyak gitu. Nah, di otomotif itu masih banyak sekali mempergunakan microchips yang tanda kutip kuno lah. Nah, sebetulnya ya kalau ditanya produk yang banyak laku di negara kita yang tadi saya katakan di bawah 300 jutaan, ya mestinya walaupun terdampak tidak terlalu besar dampaknya. Dan itu pun adanya di prinsipal. Rasanya tidak langsung katakanlah di pabriknya Toyota, apa pabriknya Daihatsu, apa di pabriknya Honda di sini. Karena yang kita kenal dengan microchips itu sudah sudah dirakit di prinsipal. Di sini tinggal merakit hubungan-hubungan dengan fungsi-fungsinya gitu. Jadi kalau sampai mempengaruhi jumlah produksi yang terjadi di dalam negeri, itu lebih kepada prinsipal memberikan kuota berapa ke Indonesia. Karena microchips-nya yang kita tahu menjadi beberapa fungsi yang disatukan oleh komputer yang dipergunakan oleh masing-masing merek atau masing-masing tipe itu di rakitnya ada di prinsipal. Baik, saya akan ke Pak Jansen. Pak Jansen, ini kan kata Pak Bebin begitu ya, katanya memang kalau misalnya untuk otomotif ataupun industri otomotif di Indonesia sendiri tidak terlalu terpengaruh begitu karena memang tidak banyak memakai chips begitu mobilnya yang laku di Indonesia. Apakah memang atas hal ini kinerja dari emiten otomotif khususnya yang di Indonesia apakah akan banyak terdampak juga atau malah nggak terdampak begitu karena memang kinerjanya juga biasa-biasa saja ataupun malah terjadi peningkatan karena adanya PPNBM 100% hingga akhir tahun nanti? Sebetulnya iya, karena justru kalau kita lihat laporan keuangannya dari saham otomotif dan saham Selamat Sempurna, which is auto-related manufacturer, justru di kuartal ke-1 dan kuartal ke-2 itu top line and bottom line growth-nya justru sangat impresif ya di tengah-tengah pandemik ini dan mereka bertahan. Dan sebenarnya permintaan otomotif untuk global pun juga sebenarnya bagus dan itu juga terlihat dari cemerlangnya kinerja keuangan saham auto dan juga saham Selamat Sempurna yang memang mereka fokusnya adalah untuk ekspor autoparts ya untuk diekspor ke beberapa negara Asia gitu, khususnya negara-negara Asia Tenggara. Jadi ya seperti yang di diskusi di awal, demand untuk chips ini bukan hanya untuk otomotif aja, tetapi juga memang demand chips ini datang sebenarnya majority lebih banyak dari
dari barang-barang elektronik, apakah itu HP, apakah itu laptop, apakah itu desktop gitu. Jadi chips ini kan memang komponennya lebih banyak di barang-barang elektronik dan majority ya seperti majority. Jadi kalau untuk related ke otomotif, justru laporan keuangan saham auto dan saham Selamat Sempurna justru malah kinerjanya bagus. Jadi sepertinya permintaan ekspor sangat bagus dan sepertinya justru Astra Internasional di kuartal kedua dan di kuartal ketiga ini justru otomotif salesnya justru cukup bagus gitu di tengah-tengah adanya kelangkaan microchips.